Mari bersama kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah, Tuhan kami Yesus Kristus, atas kasih setia Tuhan yang begitu besar yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur ketika pada pagi hari ini Engkau memampukan kami untuk dapat hadir. Engkau menganugerahkan kami keselamatan, kasih karunia yang kami imani itu semua karena berkat Tuhan yang melimpah. Untuk itu ya Bapa, kami menyerahkan acara pelantikan pengurus musyawarah antar gereja Jember masa bakti 2022 sampai 2025 ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengaruniakan berkat, penyertaan, dan tuntunan kasih Tuhan. Demikian pula pada saat ini bersama-sama kami akan mendasari pertemuan kami dengan firman Tuhan yang akan kami dengar bersama. Untuk itu sebelum kami membaca firman-Mu, merenungkannya, Tuhan anugerahkan kekuatan dan hikmat kepada kami, supaya firman yang akan kami dengar memberikan kekuatan baru bagi kami, semangat baru bagi kami dalam kami melakukan setiap tugas tanggung jawab, panggilan pelayanan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Pemutus yang Tuhan percaya untuk menyampaikan kebenaran sabda, Engkau sendiri yang akan mengurapinya dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga setiap kata yang diucapkan adalah firman Tuhan yang memberkati bagi setiap kami semua yang hadir pada saat ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa, permohonan, dan ungkapan syukur kami. Haleluya, amin. Salam. Sekali lagi salam semua. Pertama-tama terima kasih pada Tuhan karena rahmat-Nya yang bisa membuat kita menjadi gembira pada hari yang penuh rahmat ini. Saya akan membantu kita semua untuk merenungkan firman Tuhan ini yang sangat indah untuk kita renungkan sebagai bonus tenaga yang akan dilatih pada hari ini. Kita bisa buka dari Matius bab 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Matius bab 5 ayat 13 hingga ayat 16. Garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantong, mereka di atas sakidian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya yakin kita semua sudah sering membaca firman Tuhan ini. Sangat pendek memang dan mudah untuk dihafal. Dengan judulnya itu Galangan Terang. Kita semua tahu juga bahwa garam itu penting untuk kita. Demikian juga dengan terang atau lampu atau cahaya. Dulu saya waktu kecil itu mau pakai lampu teflon, ya, lampu dinding itu ya, kecil ya, bukan lampu gas, agak kecil sedikit ya. Lampu ini
Penting sekali. Kenapa ya? Ketika dalam kegelapan orang butuh ya menuju arah. Mungkin kecil, tapi yang tidak itu bukan kecil, tapi cahaya yang penting. Juga garam. Ya. Saya baru pulang dari Labuan Bajo. Ya. Sekarang sudah booming, mungkin Bapak Ibu para pendeta juga tahu ya. Baru ada diresmikan oleh Pak Jokowi itu Badan Pondok Sipil Labuan Bajo, mirip dengan Singapura. Dulu di sini tuh memang pasirnya, lalu orang nggak jemput ikan di situ. Sekarang ada lagi, sudah diganti dengan apa? Ya, dicor oleh pemerintah, panjang sekali. Nah, garam itu memang sangat penting. Dan dulu ya di zaman dulu itu, ketika makanan itu kan orang butuh ya garam itu ikan. Sekarang kan canggih, sekarang kan ada kulkas. Dulu nggak ada kulkasnya itu, pertama mana tahu itu. Ya, sekarang sudah lebih canggih. Nah, jadi dua hal ini yang penting. Itu apa? Memberi manfaat kepada ya sekitarnya. Nah, sekarang kita mencoba lihat ini dan konteks praktikan pengurus MAG hari ini. Ada dua hal dari saya, yaitu pertama tentang jati diri kita sebagai orang Kristiani, umat Allah, pengikut Yesus, murid Yesus, digambarkan dengan garam dan terang. Menarik bahwa isi dia dikatakan kamu menjadi dari apa? Kamu adalah garam, kamu adalah garam. Adalah apa ya? Jelas ya tentang siapa kita sebenarnya. Yaitu apa? Garam dan terang. Jelas sekali. Kamu adalah, bukan kamu menjadi, tapi adalah. Ketika dibaptis, itulah saat kita menjadi garam. Itulah kita menjadi jelas siapa kita. Nah, garam dan terang. Apa artinya? Bahwa kita sebagai pengikut Kristus, apalagi sebagai pengurus MAG yang baru ini, ya harus bisa apa? Menunjukkan bahwa kita adalah sungguh-sungguh berkristus, walaupun di tengah kondisi yang mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Bukan hal yang tidak mungkin ya. Di tengah kondisi seperti ini, iman kita sebagai berkristus itu sungguh-sungguh ditantang. Kamu adalah garam, adalah kamu garam. Kamu bukan apa lagi, tapi kamu garam dan terang. Jadi diri ini hendaknya tidak tergerus oleh apa? Pengaruh ya perkembangan zaman. Ini yang kita harus pegang teguh. Beliau sebagai pengurus. Bukan hal yang tidak mungkin. Di luar sana banyak pengaruh yang sebenarnya apa? Menggerogoti kita sebagai murid Kristus. Banyak pilihan yang menarik di luar sana. Saya dikasih rokok itu tidak pernah ya. Jangan oleh macam-macam orang di pasar. Semuanya tak terima, tak layani. Tapi saya bilang gini, baik Pak, terima kasih atas informasinya. Dan kami juga punya prinsip, punya ketegasan sikap. Ini ciri ya sebagai garam itu bermanfaat betul, tapi jangan hilang dari diri. Ikuti perkembangan zaman betul, tapi jangan sampai ya identitas sebagai identitas itu hilang di tengah perkembangan zaman. Dulu saya waktu kuliah, ya, dulu saya diajari oleh pendeta dari GKJW itu sudah meninggal dunia, itu Pak Bismo Adi. Itu dari dulu ya, dari GKJW itu nggak berdosa dulu. Dia bilang bersama saya.
ya, dunia boleh maju berapa lama ke depan, tapi dari diri kita sebagai orang Kristen tidak boleh tergerus dengan apapun. Itu yang paling penting. Kita punya prinsip. Nah, oleh karena itu ya jangan kita kompromi dengan apa, ya, hal-hal yang tidak benar. Jangan bawa kali kom, ya. Dengan prinsip Bapak kompak kalau kita bangun apa masuk di hal-hal yang tidak benar. Lebih baik kita katakan maaf, kami tidak bisa. Ya, jadi seperti kami ini kita melebur ya di tengah masyarakat, tapi jangan lupa tetap kita adalah murid Kristus, untuk tetap dipegang sampai kapanpun. Yang kedua ya, juga ini juga datang dari diri kita, terang. Memang kita bukan terang yang sempurna. Yang sempurna adalah Tuhan Yesus, terang sempurna. Tapi kita dipakai oleh Tuhan Bapa untuk membawa orang kepada terang, kepada keselamatan. Di tengah dunia yang betul-betul ya menantang keteguhan iman kita. Saya pribadi baru aja ya ada di Jember ini baru setahun 6 bulan, belum lama. Lalu ketika Bu Yosima bilang saya, ya Romo bersedia nggak jadi penasihat yang ini? Saya bersedia. Mengapa kok saya itu yang lancang, apa lantang ya? Kok mengatakan dia? Kenapa? Ya, gereja itu dipanggil untuk masuk di mana saja. Gereja harus apa? Bisa membuka dirinya yang bagi perkembangan ya, masyarakat sebenarnya. Saya terakhir ya itu berkunjung ke Silo itu ya ada ya beberapa kiai saya datangi. Hal yang sangat biasa sekali. Ke sana nyapa dia, rangkul Pak Kiai itu, saya katakan saya lupa Kiai, aku orang baru ingin kenalan. Jadi kita harus membuka diri. Jadi masuk kemana saja silakan, tapi prinsip kebenaran kita sebagai Kristus jangan tergerus pada apapun. Itu paling penting ya. Percaya dia, ya membawa orang kepada terang, kepada kebenaran. Apalagi dunia hari ini bukan dunia yang dari kutip itu selama terang, ada gelapnya malah. Apalagi yang muncul dalam medsos seperti ini nih, waduh canggihnya. Loh, kita sebagai murid Kristus, ya, kalau tidak hati-hati, tidak waspada, ya ikut di situ, hanya di situ. Kalau tidak lupa apa, bersikap. Jadi, tidak kita menjadi karena terang dunia. Artinya apa ya? Bermanfaat bagi siapapun, lintas suku, lintas budaya, lintas agama, dan bisa masuk. Ya. Kenapa? Kita adalah murid Kristus, bersaksi ya dengan kehadiran kita. Kalau bersaksi dengan ya hanya pergi dari mimbar ini saja bersaksi saja belum cukup, belum sempurna. Nanti kalau kita masuk ke lapangan nyata, baru kelihatan kita betul sebagai murid Kristus karena terang dunia. Jadi kami juga terang menjadi yang tidak jelas. Maknanya ketika dia apa melebur masuk memberi makan bagi. Kalau tidak, kalau di lampu itu kita nyalakan bapak duduk dengan gantang, disembunyikan, gak apa gunanya lampu. Semuanya ini itu apa? Dari dia terakhir bahwa demikianlah hendaknya yang telah percaya kepada orang, supaya kalian berbuat dengan baik dan memuliakan Bapa
semuanya apa ya? Terarah pada kemuliaan Tuhan. Kita adalah ya sarana yang dipakai Tuhan ya untuk menunjukkan kemuliaannya melalui kesaksian kita di tengah masyarakat. Kepada kita para pengurus yang hari ini akan dilantik, mari ya, kita sungguh-sungguh melihat diri kita sebagai karakter, memberi manfaat bagi masyarakat, terutama di konteks kota Jember ini yang sangat dinamis, sangat aneka ragam para wanita yang luar biasa. Saya pernah di Banyuwangi 6 tahun, ya ada dengan Pak Dasoli juga pernah di Banyuwangi. Jadi masih lain juga bahkan lari beda konteks gitu. Saya juga pernah di Malang Raya, yang mana 10 tahun di Malang Raya. Jadi lain juga. Ya. Sekarang di Jember, lain lagi konteksnya. Tapi, ya, sama prinsipnya bahwa kita dipakai untuk apa? Memberi sesuatu yang baik bagi masyarakat. Tanpa apa? Kehilangan diri kita sebagai murid Kristus yang sejati. Sekali lagi, mari semoga pada hari ini kita siap menjadi garam dan terang dunia yang dipakai Tuhan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati. Kita sama-sama dengan pujian terima kasih Yesus. Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Demikian ibadat untuk acara pelantikan pengurus MAG hari ini telah selesai. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada tim musik dari GPIA, Ibu Pendeta Rena Kartikaningrum dan Romo Yosef Utus yang telah memimpin ibadat hari ini. Kita lanjutkan dengan acara pelantikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan terima kasih yang telah berkenan hadir dalam acara pelantikan pengurus musyawarah antar gereja Jember 2022-2025 ini. Adapun susunan acara pelantikan pengurus adalah sebagai berikut. Yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang kedua pembacaan SK Bamak Jatim, yang ketiga pengucapan janji kesetiaan, pelantikan dan doa, yang keempat penandatanganan berita acara, yang kelima penyematan PIN Bamak Jatim kepada Ketua MAG Kabupaten Jember, dan yang keenam penyerahan bendera MAG Kabupaten Jember kepada Ketua MAG Kabupaten Jember, dan yang ketujuh menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan sambutan
bersama lalu makan siang. Para hadirin dimohon berdiri, kita menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, dari panggung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Para hadirin, kami persilakan duduk kembali. Selanjutnya pembacaan SK Bama Jatim. Ada petugas, kami persilakan. Surat keputusan nomor 051 garing SK.14 garing Bama Jatim garing Romawi 8 garing 2022 tentang penetapan dan pengangkatan pengurus musyawarah antar gereja MAG Kabupaten Jember masa bakti 2022-2025. Pengurus Bamak Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di Jalan Nginden Intan Timur 2 nomor 3 Surabaya memperhatikan: 1. Masa bakti kepengurusan musyawarah antar gereja MAG Kabupaten Jember telah berakhir dan dilanjutkan oleh kepengurusan yang baru. 2. Surat pengurus musyawarah antar gereja MAG Kabupaten Jember nomor 17 garing MAG garing Romawi 7 garing 2022 tanggal 22 Juli 2022 perihal permohonan pelantikan pengurus MAG Kabupaten Jember kepada Bamak Jawa Timur. Menimbang 1 dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan, menetapkan 1. Mengangkat semua saudara sebagai tercantum dalam lampiran 1 surat keputusan ini sebagai pengurus MAG Kabupaten Jember masa bakti 2022-2025. 2. Memberikan kewenangan penuh kepada semua pengurus MAG Kabupaten Jember untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai diatur dalam AD/ART. 3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan, maka akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya. 4. Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka
surat keputusan yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Demikianlah surat keputusan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Surabaya tanggal 28 Juli 2022 oleh pengurus Bamak Jawa Timur. Ditandatangani oleh Ketua Umum Pendeta Dr. Timotius Kabul MA dan Sekretaris Umum Pendeta Karunia Sebuah STH. Lampiran 1 SK nomor 051/SK.14 Bamak Jatim Romawi 8/2022 perihal susunan pengurus lengkap musyawarah antar gereja MAG Kabupaten Jember masa bakti 2022-2025. Untuk Bapak Ibu yang kami sebutkan namanya, mohon maju ke depan. Penasihat 1. Pendeta Sony Saksono Putro, SPSI Min. 2. Romo Yusef Utus O. Karm. 3. Pendeta Joni Febrianto STH. 4. Pendeta Rofi Soriton STH. 5. Pendeta Rena Kartika Ningrum SSI. 6. Tri Suwito SPAK. Pengurus harian Ketua Ignatius Sumarwiyadi. Sekretaris Wakil Ketua Pendeta Kun Selamat STH. Sekretaris Jenny Januar. Wakil Sekretaris Dr. Andes Yosima Surbakti MM. Bendahara Pendeta Dr. Insinyur Subagio WM MTH. Wakil Bendahara Pendeta Yohana Nuno STH. Koordinator Wilayah Korwil Barat Selatan Pendeta Yosafat Fajar Yudi Handoyo STH. Korwil Kota Timur dan Utara Pendeta Jarwanto STH. Seksi-seksi 1. Seksi Pelayanan Pemakaman Yohanes Sudbiono. 2. Seksi Peribadatan Pewartaan dan PPD. 1. Pendeta Muda Eko Sugiarto. 2. ETP Pak Pahan. 3. Seksi Lansia Perempuan Anak dan Pemuda. 1. Esther Sugiyati STH. 2. Pendeta Muda Dr. Jane Evelyn CT SPPK. 3. Marta Retnowulan SE. 4. Titus. 4. Seksi Sarana dan Prasarana. 1. Tritanto Prabowo. 2. Leonardus Mulyoso. 5. Seksi Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat. 1. Pendeta Muda William Setiabudi STMTH. 2. Handoyo Tandiono Saputra. Demikianlah daftar nama-nama pengurus musyawarah antar gereja MAG Kabupaten Jember masa bakti 2022-2025 ditetapkan di Surabaya tanggal 28 Juli 2022 oleh pengurus Bamak Jawa Timur, ditandatangani oleh Pendeta Dr. Timotius Kabul MA sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pendeta Karunia Sebuah
STH. Tembusan yang terhormat Bupati Kabupaten Jember. 2. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Jember. 3. Yang terhormat Komandan Kodim Kabupaten Jember. 4. Yang terhormat Kapolres Kabupaten Jember. 5. Yang terhormat Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Jember. 6. Yang terhormat Kepala Kantor Bakesbangpol Kabupaten Jember. 7. Yang terhormat Ketua FKUB Kabupaten Jember. 8. Yang terhormat Ketua Bamak Kabupaten Jember. 9. Arsip. Pembacaan SK selesai. Dilanjutkan dengan pengucapan janji kesetiaan, pelantikan dan doa oleh Pendeta Karunia Sebua SPH, Sekretaris Umum Bamak Jatim. Saudara-saudara yang akan dilantik menjadi pengurus Musyawarah Antar Gereja atau MAG Kabupaten Jember masa bakti tahun 2022 sampai 2025, ketahuilah bahwa menjadi pengurus MAG Kabupaten Jember adalah suatu panggilan dan anugerah Tuhan kepada saudara-saudara untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya di wilayah ini. Karena itu saya mengajak saudara-saudara untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab tersebut sesuai dengan firman Tuhan di dalam surat Kolose pasal 4 ayat 23 sampai 24 berbunyi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Karena itu saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara yang akan dilantik ini, jika saudara bersedia, jawablah bersedia. Bersediakah saudara Bapak Ibu menjadi pengurus MAG Kabupaten Jember masa bakti 2022 sampai 2025? Bersediakah Bapak Ibu Saudara bekerja keras melakukan tanggung jawab yang dipercayakan kepada saudara oleh gereja dengan tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan, tetapi semata-mata bekerja untuk Tuhan tanpa pamrih? Karena itu ikutilah kata-kata saya berikut ini sebagai janji kesetiaan saudara kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja, kepada gereja Tuhan di Kabupaten Jember, dan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia. Dalam menyatakan janji kesetiaan ini, mohon mengangkat tangan kanan ke atas. Mohon ditirukan. Janji kesetiaan. Janji kesetiaan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan gerejanya, saya menyatakan, satu, bahwa saya menjadi pengurus MAG Kabupaten Jember adalah anugerah Tuhan bagi saya. Karena itu saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh bagi kemuliaannya. Dua, bahwa saya akan menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sepenuh hati, setia, sesuai kebenaran firman Allah, dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tiga, bahwa saya akan mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab saya
serta kewajiban saya dengan baik untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, kedamaian bagi seluruh umat, masyarakat dan bangsa. Demikianlah pernyataan ini saya sampaikan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus Kristus menolong saya. Dengan Bapak Ibu Saudara mengucapkan janji kesetiaan, maka saya melantik saudara di dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menjadi pengurus MAG Kabupaten Jember masa bakti 2022 sampai 2025. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan yang telah memilih Bapak, Ibu dan saudara-saudara ini menjadi pengurus musyawarah antar gereja MAG Kabupaten Jember periode 2022 sampai 2025. Tuhan urapi mereka, Tuhan taruh kasih dan kuasa-Mu dalam hidup mereka. Lengkapi mereka dengan berkat Tuhan, hikmat, akal budi, dan kuasa Tuhan menyertai langkah mereka, sehingga di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, mereka melakukannya dengan hati yang mengasihi Tuhan dan sesama, mengasihi bangsa dan kota ini. Sertai langkah mereka Tuhan. Apa yang menjadi rencana-rencana mereka, Tuhan berkati dan Tuhan urapi. Kami teguhkan pelayanan mereka sebagai pengurus MAG Kabupaten Jember periode 2022 sampai 2025 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita lanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Yang pertama kami panggil Ketua MAG Kabupaten Jember Ignatius Sumardi Adi. Yang kedua, saksi satu, Ketua Penasehat Bapak Pendeta Sony Saksono Putro, SPSI MI. Yang ketiga, saksi dua panitia pelantikan Bapak Pendeta Gun Slamet STH. Yang keempat, Sekretaris Umum Bamak Jatim Bapak Pendeta Karunia Sebua STH. Selanjutnya, penyematan PIN Bamak Jatim kepada Ketua MAG Kabupaten Jember oleh Bamak Jawa Timur. Selanjutnya, penyerahan bendera MAG Kabupaten Jember kepada Ketua MAG Kabupaten Jember oleh Bamak Jawa Timur.
kasih menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin kami persilakan untuk berdiri. Sambutan yang pertama kami persilahkan sambutan dari Ketua Musyawarah Antar Gereja kepada Bapak Ignatius Sumarwi Adi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih, syukur pada Tuhan atas penyelenggaraan pelantikan yang baru saja kita ikuti bersama pada pagi siang hari ini. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada Bapak Jatim, Bapak Sekretaris Umum. Mohon sampaikan juga salam hormat saya kepada Bapak Ketua Umum, bahwa sedianya memang Pak D, Pak Ketua Umum kami biasa di Bapak lebih akrab memanggil beliau Pak D, ya, Pak D Kabul. Ternyata informasi dari Bapak Sekum bahwa Pak D Kabul kondisi kesehatannya sedang terganggu sehingga tidak jadi berangkat ke Jember. Sedianya akan berangkat bersama dengan Ibu. Ucapan terima kasih kami sampaikan pada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasubag TU. Terima kasih banyak atas rawuhnya Bapak Kasubag, mewakili Bapak Kemenag. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Bagas Bangpol Pak Edi. Hari ini sedianya mau hadir, tapi karena ada acara yang bersamaan di hotel Mi Hotel, beliau harus menutup satu acara di sana sehingga waktunya memang tidak bisa di-split untuk datang ke tempat kita. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan pada rekan sahabat seperjuangan kami, Ketua LKUB yang mungkin karena hari dinas ya hari ini beliau tidak bisa hadir, dan juga ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada para pimpinan gereja yang telah hadir dan telah mendukung, mensupport kegiatan acara pelantikan pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Pendeta Robert Ganda TH selaku koordinator wilayah Bamak Busukiraya. Kita sekarang lebih dikenal dengan istilahnya Busukiraya. Terima kasih atas kehadirannya.
Dan terima kasih juga kepada Romo Utus yang telah tadi menyampaikan firman Tuhan luar biasa, itu yang menginspirasi kami. Sebetulnya itulah juga yang menginspirasi lahirnya musyawarah antar gereja pada tahun 1973. Terima kasih juga kepada seluruh hamba Tuhan, rekan-rekan pengurus. Terima kasih teristimewa juga kepada Bapak Tris Suwito selaku Kepala Kantor Pembimas Kristen, Bapak Petrus Pembimas Katolik. Teristimewa terima kasih pada Bapak Pendeta Dr. Insinyur Subagio yang selalu menyediakan tempat dan fasilitasnya di tempat ini. Bahkan kami sampai saat ini difasilitasi untuk kantor BAMAK atau kantor MAG Jember ada di kompleks Hotel Cempaka ini. Itu terima kasih banyak. Terima kasih juga tadi pemimpin pujian Pendeta Muda Yusak dan Pendeta Muda Eko Sugiarto yang telah mengantarkan kita semua masuk dalam ibadat pembukaan. Terima kasih juga kami sampaikan pada seluruh rekan-rekan hamba Tuhan sepelayanan yang masuk di dalam kepengurusan periode 2020-2025. Tanpa panjenengan semua, apalah artinya saya selaku ketua musyawarah antar gereja. Apalagi jujur saya harus sampaikan di sini, belakangan ini saya memang memiliki sangat keterbatasan, terutama saya sedang melakukan pengobatan yang intens untuk memulihkan penglihatan saya yang sangat terganggu, sehingga tadi Pak Kun membantu saya. Saya berusaha untuk tetap bisa melaksanakan tugas pelayanan. Saya punya prinsip begini, saya terima kasih, saya punya tokoh inspirasi Gus Dur. Gus Dur dalam kondisi yang lebih parah dari saya, beliau masih bisa menjadi Presiden RI yang luar biasa. Jadi ini yang menginspirasi saya. Kalau memimpin hal yang sangat besar saja bisa, mengapa saya melayani di lingkup yang lebih kecil saja kok tidak sanggup. Maka ketika teman-teman mendaulat saya kembali untuk menjadi pelayan di MAG ini, saya tetap bersedia. Prinsipnya satu, tetap bahwa saya tetap ingin menjadi garam meskipun sedikit, tapi mudah-mudahan garam itu tetap bisa memberikan rasa nikmat bagi masakan dan juga bisa menahan laju pembusukan pada satu objek tertentu ketika garam itu dengan ukuran yang cukup diberikan untuk memberikan penawar, katakanlah itu semacam penahan untuk memberikan makna yang sangat dalam bagi objek atau benda tertentu yang ditaburi garam itu. Demikian juga terang, meskipun itu kecil, tetapi membantu kita untuk tetap bisa berjalan di arah yang benar. Kemudian dalam setiap kesempatan saya selalu ingin sampaikan bahwa mengapa musyawarah antar gereja itu hadir ada di Kabupaten Jember ini. Sebetulnya awalnya adalah kita ini diprovokasi sebetulnya. MAG ada di Jember itu yang korban provokasi, dalam tanda kutip yang positif ya, provokasi oleh Bapak Bupati Letnan Kolonel Infantri Abdul Hadi, Bupati yang sangat fenomenal di Kabupaten Jember. Bahkan bupati-bupati selanjutnya itu mengatakan bupatinya di Jember itu ya Abdul Hadi, yang lain itu penggantinya saja. Jadi ini ada gium itu sangat kuat, begitu besar perhatian beliau, termasuk juga pada kehidupan beragama, khususnya agama Kristen dan Katolik. Maka pada tahun 73 beliau mendorong silahkan gereja melakukan kegiatan perayaan Natal di aula Ibis Hirman, aula milik pemerintah daerah, dengan melibatkan seluruh unsur gereja bersama-sama dengan pejabat sipil dan ABRI pada waktu itu TNI dan Polri
melaksanakan kegiatan ibadah Natal di Aula BP Sudirman. Dan dalam perjalanannya 2 tahun berikutnya pada tahun 75 beliau juga menginisiasi bertemunya 5 tokoh gereja untuk membentuk yang namanya pengurus musyawarah antar gereja. 5 tokoh itu selalu ingin saya sampaikan dalam setiap kesempatan supaya ini menjadi inspirasi kita. Yang pertama adalah Bapak F.A. Toto Hascaryo, sarjana hukum, tokoh umat Katolik. Pada waktu beliau salah satu direksi di PTP 27 kan ya, PTP 27. Kalau putranya Romo Utus sangat kenal dengan putra Pak Toto, yaitu Romo Aji Wiloso. Ini juga salah satu pendiri. Kemudian pendiri yang kedua adalah Bapak Pendeta Saragi. Beliau adalah pendeta Bina Mental Kodim, yang kebetulan beliau adalah juga pelayan jemaat di gereja GMAHK atau Advent, yang kita kenal Advent. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Pendeta Matullah Perwa. Beliau adalah pendeta gembala jemaat GPIB Getsemani. Yang keempat adalah Bapak Pendeta Soriton. Beliau adalah gembala jemaat di gereja GPD Eklesia. Dan yang kelima, yang paling muda pada waktu itu, yaitu Bapak Pendeta Pimujo. Beliau adalah gembala jemaat GKJW Jember. Dari 5 tokoh inilah yang kebetulan mendirikan yang namanya musyawarah antar gereja dan yang terus berlanjut sampai saat ini. Saya merasa bersyukur karena pada tahun 75 pada waktu MAG dibentuk pertama kali dan melakukan perayaan Natal di pemerintah daerah di Kabupaten Jember. Pada waktu itu saya menjadi salah satu pelaku dari pementasan drama di Pemda itu. Saya masih baru 2-3 bulan ada di Jember dan saya langsung terlibat dalam kegiatan MAG pada saat perayaan Natal tahun 75 di Aula Pemda Kabupaten Jember. Oleh sebab itu pada tahap-tahap berikutnya saya terus ikut mengikuti kegiatan-kegiatan MAG sebagai orang muda, dan saya bersyukur bahwa di masa-masa di mana rambut saya sudah berubah, ketika saya sudah meninggalkan dunia hitam, saya diberi kesempatan untuk bersama-sama dengan bapak-bapak tokoh-tokoh gereja untuk melayani di musyawarah antar gereja ini. Tujuannya satu, prinsipnya persis seperti yang disampaikan oleh Romo Utus tadi, bahwa kita tuangkan tugas itu dalam satu mimpi besar, yaitu visi gereja atau visi MAG, yaitu terwujudnya masyarakat Kristiani yang rukun, damai, sejahtera, dan menyadari setinggi-tingginya sebagai warga gereja dan sekaligus sebagai warga negara. Ini mengandung tugas itu. Dan visinya kita menjabarkan apa yang menjadi keinginan pemerintah, yaitu trilogi kerukunan. Pada waktu tahun itu memang lagi tidak-tidaknya dipromosikan atau digelorakan tentang trilogi kerukunan, yaitu kerukunan antar pemeluk umat beragama. Kita terjemahkan ke dalam kerukunan kita sebagai sesama Kristiani, sama pengikut Kristus. Kemudian kerukunan yang kedua adalah kerukunan antar pemeluk agama. Kita hidup bergandengan dengan saudara-saudara kita yang beragama lain, Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, dan bahkan aliran kepercayaan. Dan kerukunan yang ketiga adalah kerukunan pemeluk agama dengan pemerintah. Ini adalah konsep trilogi kerukunan yang digulirkan oleh pemerintah pada waktu itu, dan musyawarah antar gereja menyambut baik ini, dan itu terus yang kita pelihara sampai sekarang. Maka kita sesama umat Kristiani, baik Kristen dan Katolik, selalu ingin bergandeng tangan. Kita memang beda gereja, kita memang beda denominasi, kita memang
berbeda cara, tapi pada prinsipnya kita adalah satu kawanan domba, di mana Yesus Kristus sendiri sang gembala agung yang kita ikuti. Apapun gerejanya, apapun denominasinya, dan apapun alirannya, itulah yang terus kita perjuangkan sampai sekarang. Dan kami bersyukur secara spesifik, barangkali ini tidak sama dengan beberapa di kabupaten lain, tapi ada beberapa kabupaten yang sama, misalnya di situ Bondo dan Probolinggo yang dekat, itu juga kepengurusannya terdiri dari Kristen dan Katolik. Dan di Jember sejak awal, karena pendirinya adalah salah satunya adalah tokoh Katolik, maka kepengurusan dari masa ke masa, percampuran atau perpaduan antara tokoh Kristen dan Katolik selalu tercermin di dalam kepengurusan. Itulah sebabnya maka kami sangat bersyukur, terima kasih pada kesempatan siang hari ini kami bersama-sama dengan seluruh pengurus yang terpilih. Mudah-mudahan firman yang telah didasarkan tadi baik oleh Romotus maupun yang telah juga didoakan oleh Bapak Sekretaris Umum itu menjadi landasan kerja kita. Maka kami mencoba menerjemahkan itu dalam program-program yang mudah-mudahan pada bulan Agustus program kerja ini sudah bisa kita susun, sehingga kami pada bulan berikutnya sudah bisa melaksanakan tugas pelayanan dengan sebaik-baiknya. Terakhir, barangkali ada hal-hal yang kurang dari kami, baik kami selaku pengurus sekaligus barangkali juga selaku tuan rumah ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi niat kita semua, dan mudah-mudahan ke depan kita menjadi lebih baik dari hari yang kemarin. Secara khusus kami mohon kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, dalam hal ini Bapak Kasubag TU, untuk memberikan kata sambutan. Dalam kesempatan ini kami berterima kasih atas atensinya, dan juga sekali lagi kami ucap banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu lancarnya acara pelantikan pada pagi siang hari ini. Demikian, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Demikian tadi sambutan dari Ketua Musyawarah Antar Gereja Terpilih. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ignatius Marwiyadi atas sambutannya. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember yang diwakili oleh Kasubag Tata Usaha. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Ahmad Tolabi MHI kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Di sana kami muliakan para romo, para pendeta. Di sana kami hormati Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja Provinsi Jawa Timur, dan dalam hal ini hadir Sekretaris Umum. Yang kami hormati saudara kami Bapak Tri Suto, beliau adalah penyelenggara bimbingan masyarakat Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember. Dan yang kami hormati pengurus terpilih Musyawarah Antar Gereja Kabupaten Jember, yang ketuanya adalah beliau Panjenenganipun Bapak Ignatius Marwiyadi, para pimpinan gereja se-Kabupaten Jember yang kami hormati, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita bersama-sama dapat hadir dalam acara pelantikan pengurus Musyawarah Antar Gereja Kabupaten Jember.
masa bakti 2022-2025. Dari doa mudah-mudahan Tuhan senantiasa meridhoi kegiatan kita hari ini dan senantiasa memberikan rahmat dalam hidup dan kehidupan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan ini kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, khususnya kepada para romo, para pendeta, juga kepada Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja Provinsi Jawa Timur, karena Pak Kepala Kantor rencananya bersedia hadir, Pak. Jadi hari ini kebetulan ada 3 kegiatan. Jam 8 itu ada kegiatan di Badan Pertanahan Kabupaten Jember. Kemudian jam 9 itu ada kegiatan di Aula Bawah Pemerintah Kabupaten Jember. Kemudian yang jam 10 ada kegiatan di sini. Tadi pagi kami bersama beliau sudah bagi-bagi tugas. Yang jam 8 sudah ada penyelenggara zakat wakaf yang hadir di BPN. Jam 9 kami diminta hadir di Aula Bawah Pemerintah Kabupaten Jember, karena itu membahas persiapan penyelenggaraan HUT Kemerdekaan RI yang ke-77. Kemudian jam 10 di sini beliau yang bersedia hadir. Ternyata ketika jam setengah 10 kami ada di pemerintah kabupaten, saya dibel oleh beliau, tolong sampai tinggalkan acara di Pemkab, sampai datang ke MAG. Kami tidak bisa datang karena beliau acara jam 9 itu di Madrasah Aliyah Negeri 1 Jember, dan itu adalah pembinaan kepala madrasah dan guru se-Kabupaten Jember. Beliau sebetulnya setelah acara Diman terus hadir ke sini, ternyata tidak nutup. Jadi kami mohon maaf kepada romo, para pendeta, juga pada sekretaris umum Badan Musyawarah Antar Gereja Provinsi Jawa Timur, juga kepada pengurus yang baru, dan kepada hadirin yang hadir pada hari ini. Pak Kepala tidak bisa hadir, dan tanpa menghormati forum ini, beliau minta kepada kami Kasubagtiu untuk hadir di tempat ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada romo, pada para pendeta yang telah mendidik, membina, membimbing saudara-saudara kami umat Kristiani yang ada di Kabupaten Jember menuju kebaikan dan kebahagiaan. Karena peran romo, peran pendeta sangat bermanfaat bagi saudara-saudara kami umat Kristiani di Kabupaten Jember. Tadi saya juga menyimak dengan apa yang disampaikan oleh romo dalam pidatonya, bahwa tantangan kehidupan sekarang kita beragama ini memang banyak tantangannya. Tapi sekali lagi dalam kita beragama agama itu kan sesuatu yang asasi, yang paling asasi. Dia tidak bisa dipaksakan oleh siapapun. Maka kami mengharap kepada semua, kepada diri kami pribadi, mari kita yakin dengan agama yang kita anut. Kita harus yakin bahwa agama yang kita anut adalah kita yakini kebenarannya. Agama yang kita anut, kita yakini agama ini mampu mengantarkan kebahagiaan hidup kita sekarang dan akan datang. Karena dari keyakinan itu kita akan merasakan betapa nikmatnya kita beragama. Kita mengharap kepada semua, termasuk jenengan juga mengharap kepada kami yang muslim. Jadi mari kita yakin bahwa agama yang kita anut ini adalah agama yang benar. Konsep trilogi kerukunan umat beragama itu disinggung oleh Pak Ketua terpilih, Ketua Musyawarah Antar Gereja Kabupaten Jember, Pak Ignatius.
ini adalah konsep yang mulai dulu dan sampai sekarang harus kita ketahui, harus kita pahami, dan harus kita praktekkan dalam kehidupan beragama di Indonesia. Trilogi umat beragama, kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Ini harapan kita semua, dan ini adalah harapan yang selalu disampaikan oleh Pak Menteri Agama. Walaupun sekarang ada konsep baru apa yang namanya moderasi beragama. Moderasi beragama itu tidak beda jauh dengan trilogi kerukunan umat beragama. Moderasi beragama itu kan pemerintah itu mengharapkan kita orang yang beragama itu punya mindset berpikir beragama secara moderat. Walaupun kita yakin agama yang kita yakini adalah agama yang benar, tetapi kita tidak boleh menganggap agama orang lain itu salah. Tidak ada sponsornya, Jadi kita yakin agama yang kita anut ini adalah agama yang benar. Jangan sampai keyakinan ini goyah karena lingkungan kita. Dan itu harus betul-betul tertanam, terpatri dalam jiwa kita masing-masing. Tetapi konsep moderasi beragama itu memberikan mindset berpikir kepada kita bahwa walaupun kita yakin agama kita itu benar, tetapi kita tidak boleh menganggap agama orang lain itu salah. Sama dengan kalau konsep keseharian, saya menganggap, saya yakin istri saya itu perempuan yang paling cantik. Tapi saya tidak boleh berpikir bahwa istrinya orang lain itu jelek. Jadi kami yakin istri saya yang paling cantik, buktinya sampai saya kawin berarti yang paling cantik. Tetapi saya tidak boleh menganggap bahwa istrinya orang lain itu jelek. Itu konsep beragama yang harus kita mengerti bersama, kita pahami bersama, dan ayo kita praktekkan bersama dalam hidup dan kehidupan kita di Indonesia. Kita sudah sepakat bahwa kita ini sebagai warga negara Indonesia. Negara kita berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang dari landasan ini semua agama di Indonesia yang saat ini walaupun baru 6 ya, tapi di situ masih ada catatan-catatan, banyak aliran-aliran kepercayaan di luar 6 yang sudah di-SK-kan oleh negara. Jadi ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Selain 6 ini masih ada corak-corak beragama di luar 6 yang sudah diakui oleh negara. Dan ini adalah nikmatnya kita hidup di Indonesia. Indonesia ini ada karena ada Islam, pun juga Indonesia ini ada karena ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, gitu. Karena kita sepakat hidup di negara Indonesia, maka kita harus sepakat bahwa saudara kita yang di luar agama kita adalah saudara yang sebangsa dan setanah. Ini konsep trilogi kerukunan umat beragama, termasuk konsep moderasi beragama. Oleh karena itu, dengan adanya forum kerukunan umat beragama, di forum ini kumpul semua elemen-elemen umat beragama di Indonesia, termasuk kita di Kabupaten Jember, kumpul di forum ini untuk tujuan utamanya bagaimana supaya kehidupan umat beragama di Indonesia itu terjalin dengan harmonis. Itu tujuan adanya forum-forum seperti ini. Termasuk kami yakin adanya musyawarah antar gereja
Ini dalam rangka menyatukan gereja-gereja yang ada di Kabupaten Jember. Ya, ini kemarin saya sempat tanya kepada Pak Tri itu, berapa Pak Tri jumlah gereja? Cuma karena Pak Tri ini Bapak Ibu ya, Pak Tri ini penyelenggara bimbingan masyarakat Kristen. Di Kementerian Agama Kabupaten Jember juga ada lagi penyelenggara bimbingan masyarakat Katolik. Ya, ketika tadi saya tanya Pak Tri, mana Pak Petrus kok nggak ada? Lalu Pak Petrus tidak masuk pengurus. Ya sudah. Karena ternyata MAG ini bukan cuma miliknya Kristen, cuma juga miliknya Katolik. Bahkan Pak Ignatius, Pak Ketua ini dari Katolik, ya kan? Dan di situ ketuanya Katolik, wakilnya Kristen, ya kan? Jadi ini kolaborasi yang bagus. Sama dengan di kami ada Majelis Ulama Indonesia. Di situ semua unsur-unsur dalam Islam, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada LDI, kumpul dalam majelis itu, Majelis Ulama Indonesia. Dan ternyata di Kristen, di Katolik juga ada musyawarah antar gereja. Terkait dengan terselenggaranya kegiatan hari ini, pelantikan pengurus, pertama kami sampaikan selamat kepada pengurus terpilih, baik penasihat maupun pengurus harian. Doa kita bersama mudah-mudahan amanah yang diberikan oleh umat kepada musyawarah antar gereja Kabupaten Jember yang diketuai oleh Pak Ignatius Sumarwiyadi, mudah-mudahan Allah senantiasa memberkati kita semua, dan mudah-mudahan amanat ini menjadi rahmat bagi kita, rahmat bagi pribadi, rahmat bagi keluarga, rahmat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf, kami tidak menyiapkan apa yang harus kami sampaikan, kan? Tapi insya Allah konsep-konsep yang kami sampaikan, insya Allah semuanya sudah paham apa yang namanya trilogi kerukunan umat beragama, apa yang namanya moderasi beragama, termasuk konsep-konsep kepengurusan. Karena kami di Muslim juga sama, kami juga ketua takmir masjid. Tapi kalau ketua takmir masjid lebih tinggian ini Pak Mahri. Kalau ketua takmir masjid itu cuma satu masjid, kalau ini ya satu gereja. Kami juga ketua takmir masjid, jadi sama doanya, karena ini adalah organisasi sosial, bukan organisasi politik, bukan organisasi yang profit, ini kan. Jadi betul-betul kita menjalankan roda organisasi betul-betul diniati dengan niatan ibadah, niat pengabdian kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan kami. Salam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Telah kita dengarkan bersama sambutan dari kantor Kemenak Kabupaten Jember yang diwakili oleh Kasubag Tata Usaha. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andus Ahmad Tolabi MHI atas segala sambutannya. Hadirin yang bersukacita, selanjutnya kita simak bersama sambutan dari Ketua Bamang Jatim yang diwakili oleh Sekretaris Umum Bamang Jatim kepada yang terhormat Bapak Pendeta Karunia Sepura SPH. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak dari Kementerian Agama, khususnya Bapak Kasubag TU Kementerian Agama, juga Bapak Penyelenggara Dinas Kristen. Demikian juga kami hormati umum, para pendeta, para pengurus gereja, dan yang kami cintai, kami hormati juga adalah Bapak Ketua MAG Kabupaten Jember terpilih Pak Ignatius
Yesus Kristus atas kasih dan anugerahnya, acara pelantikan pengurus ini bisa berjalan dengan baik. Semua karena kasih karunia Tuhan. Yang kedua, atas nama Bama Provinsi Jawa Timur, kami mohon maaf atas nama Ketua Umum Bapak Pendeta Dr. Timotius Karbo seyogianya beliau hadir dan sudah dirancang jauh-jauh hari. Tiba-tiba beliau dalam minggu ini saudaraku harus berkenal karena terlalu lelah. Beliau juga adalah salah satu narasumber di kota kabupaten atau provinsi tentang moderasi beragama yang dicanangkan oleh Kemenang. Jadi tiap minggu beliau kadang 2-3 kali ke pondok, ke kabupaten, provinsi, jadi keliling terus. Belum lagi tugas-tugas sebagai gembala lokal dan ketua sinode Gereja Baptis Indonesia, ketua yayasan juga, belum lagi ketua Bama. Nah, tadi malam beliau sampaikan mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian juga mohon maaf kepada pengurus semua. Seyogianya juga saya didampingi oleh ketua dua bidang organisasi, tetapi karena kesehatan beliau Ibu Sheni juga tidak bisa hadir. Kami hormati juga Bapak Kowil, Pak Obed, Kowil Besuki Raya. Terima kasih kedatangannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya pikir-pikir tadi di situ, apalagi yang saya mau sampaikan ya. Pak Ketua terpilih sudah menyampaikan tentang trilogi kerukunan beragama. Bapak dari Kasuparteo sudah menyampaikan tentang moderasi beragama. Lalu saya pikir sudah dibohong semua. Tapi ada satu lagi saudaraku yang saya sampaikan kepada saudara. Mari kita berjuang, mempertahankan dan memperjuangkan 4 pilar yang sempurna hari ini. Jadi moderasi ada, ya, trikurunannya ada. Nah, 4 pilar saya singgung, baik itu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, harga mati. Amin. Tadi Bapak Kasubagio sudah menyinggung bahwa Indonesia ini milik kita bersama, rumah kita bersama, ya, yang berjuang untuk membangun, memerdekakan dan mempertahankan negara ini adalah dari semua agama yang ada, termasuk Kristen. Jadi dengan adanya wadah badan musyawarah ini yang akhirnya di Kabupaten Jember ini, mari bersama-sama, ya, tidak ada lagi pengkotak-kotakan, baik internal maupun eksternal. Ya, saya bersyukur sekali beberapa kota termasuk di sini, ya, Bapak Ibu, saudara-saudara kita dari Katolik bisa bersama-sama, indah sekali. Karena pendirinya memang dulu itu. Ya. Karena ada satu tujuan yang mulia. Bekerja di Bama, menjadi pengurus Bama, jangan harapkan digaji, karena nggak ada gajinya. Semua adalah pengabdian, semua adalah pelayanan. Ya, saya memiliki moto dan bersama Pak D, Pak Ketua, bahwa upah kita adalah tak kalah kita dipercayakan. Dipercayakan duduk di Bama itu adalah upah kita, karena tidak semua orang beroleh kepercayaan. Maka Bapak Ibu yang terpilih menjadi pengurus MAG Kabupaten Jember periode ini, ya, itulah upah kita, yaitu dipercayakan oleh gereja, oleh pemerintah, oleh umat untuk melayani di Bama ini. Ya. Satu ayat yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, saya kutip di dalam Romo tadi sudah sampaikan tentang garam dan terang dunia. Saya sambung ini berkaitan dengan 4 pilar. Yeremia pasal 29 ayat 7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga. Biarlah ini memotivasi Bapak Ketua dan pengurus yang lain, bahwa duduk di Bama ada satu tanggung jawab yang besar. Karena kesejahteraan, kedamaian kota Jember, kemajuan kota Jember, keberhasilan kota Jember adalah kebahagiaan, kemajuan gereja Tuhan yang ada di kota ini. Amin. Ya, usahakan kesejahteraan ini. Nah, karena itu mari kita berjuang, ya, bersama-sama, bersama umat, bersama para
pemimpin gereja bersama dengan pemerintah memajukan kota ini, karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kita juga bersama. Saya pikir tidak ada lagi yang bisa saya sampaikan. Waktu kita sudah mendekati jam 12. Saya mengucapkan selamat kepada ketua terpilih dan pengurus yang lain. Selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Demikian sambutan dari Pak Ocati. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Karunia Sedua STH atas segala sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, puji Tuhan, acara demi acara telah kita jalani bersama dengan lancar dan baik. Terima kasih kami sampaikan kepada undangan seluruh peserta rapat. Semoga kita sekalian sehat, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Saya Yusma Surbakti atas nama pembawa acara, mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita foto bersama. Nanti setelah foto kita lanjutkan dengan makan siang bersama. Terima kasih. Jadi kami persilakan untuk ke depan. Kami minta tolong operator meja ini